Hai 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 flan-flan netizen di seluruh Indonesia dimanapun kamu berada, yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Pada hari Kementerian Pertahanan, Rusia menginformasi bahwa kapal perangnya dari Armada Laut Hitam tenggelam ketika berusaha ditarik ke pelabuhan. Kapal perang tersebut bernama Moskva. Menurut Rusia, telah terjadi kebakaran di kapal yang menyebabkan ledakan amunisi. Api berhasil dipadamkan, tapi sekitar 500 awak kapal terpaksa dievakuasi. Di sisi lain, Ukraina mengklaim telah menembak kapal Moskva itu dengan 2 rudal Neptune. Berikut ini adalah fakta Moskva, kapal perang Rusia yang tenggelam di Laut Hitam versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, kapal perang Moskva dibangun di Ukraina. Sebelum Uni Soviet runtuh, Ukraina menjadi salah satu bagian dari wilayahnya. Banyak peralatan militer Soviet yang dibangun dan dikembangkan di wilayah Ukraina, termasuk kapal perang. Kapal perang Moskva adalah salah satu kapal perang yang dibangun di galangan kapal Nikolaev, Ukraina yang saat ini namanya menjadi Mykolaiv. Kapal ini dibuat berdasarkan proyek 1164 Atlant atau Slav class pada tahun 1976. Di bawah proyek tersebut, kapal dibuat sebagai kapal perang pramukaan yang memiliki kemampuan anti udara dan anti kapal selam. Yang kedua, kapal perang Moskva memiliki 3 saudara. Di bawah proyek 1164 Atlant, Soviet saat ini bertujuan untuk membangun 6 kapal perang. Setelah kapal pertama Slava Moskva bertugas pada tahun 1983, pada kapal kedua yang berhasil dibangun bernama kapal Marcel Ustinov. Dilansir Military Today, kapal perang Marcel Ustinov bertugas melayani Armada Laut Utara. Kapal ini mengalami perombakan dan modernisasi yang selesai pada tahun 2016. Kapal perang ketiga adalah Kervon, Ukraina yang bertugas pada tahun 1989. Kapal ini namanya diganti menjadi Veryang dan bertugas di Armada Pasifik. Laut kapal keempat adalah Laksamana Dobov dan mulai bertugas pada tahun 1990. Kapal ini berubah nama menjadi Ukraina dan akhirnya bertugas di Angkatan Laut Ukraina. Ketika Soviet runtuh, kapal ini tidak pernah selesai karena terbatasnya dana. Yang ketiga, persenjataan kapal perang Moskva. Secara keseluruhan, kapal perang yang diproduksi di bawah proyek 1164 Atlant memiliki spesifikasi sebagai berikut. Panjang keseluruhan kapal adalah 186,4 meter dan lebar 20,8 meter. Berat kapal perang tersebut adalah 14,490 ton. Kapal tersebut dapat menampung 476 hingga 529 awak kapal. Dikutip dari novel teknologi, kapal perang Moskva memuat senjata 600 rudal anti kapal P-500 Bazel. Kapal tersebut juga memiliki 64 rudal permukaan ke udara jarak jauh versi S-300 yang dirancang untuk ditempatkan di kapal. 2 jenis rudal tersebut sudah cukup dapat dibilang bahwa kapal memiliki 2 sistem pertahanan utama. Sebagai sistem pertahanan lain yang membuat kapal kelas Slava Moskva ini menjadi tangguh adalah sistem anti kapal selam. Yang keempat, rudal jarak jauh kapal Moskva dapat dimuati nuklir. Kapal perang Moskva cukup mampu memberikan daya hentak dan ancaman bagi para musuh-musuhnya. Selain kapal ini dirancang memiliki sistem anti udara dan anti kapal selam. Rudal yang dibawa dapat dimuati hulu ledak nuklir dengan 16 rudal anti kapal P-500 Balzet
Ini termasuk sebagai rudal jelajah kecepatan supersonik. Menurut Federation of American Skinshot, rudal tersebut memiliki jangkauan 550 km dengan membawa muatan peledak 1 ton. Tapi, muatan peledak itu juga dapat diganti dengan hulu ledak nuklir berkekuatan 350 kiloton. Dalam pengembangannya, rudal P-500 Balton ini menjadi P-1000 Vulcan. Rudal dibuat oleh NPO, National Storage Command, yang menurut Missile Defense Advocate memiliki jangkauan 550 sampai 700 km. Yang kelima, kapal Moskava memiliki 3 sistem pertahanan anti udara. Kapal perang Moskava telah memiliki banyak pengalaman berharga. Pada tahun 1989, kapal perang itu memberi penjagaan keman ketiga pimpinan. Chauffeur Michael Gorbens bertemu dengan Presiden Amerika Serikat AS George Bush di Malta. Dilansir Reuters, Presiden Vladimir Putin juga beberapa kali melakukan pertemuan dengan pimpinan dunia di kapal tersebut. Pada tahun 2015, kapal Moskava juga berperan dalam operasi militer Rusia di Suriah untuk memberi perlindungan udara. Menurut Jonathan Bantam dari Institusi Internasional untuk Studi Strategis, kapal perang Moskava adalah salah satu aset Rusia yang dijaga ketat, kutip BBC. Kapal itu memiliki sistem anti udara 3 tingkat. Demikianlah ulasan fakta Moskava, kapal perang Rusia yang tenggelam di Laut Hitam, versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Tonton terus channel Yeni Fakta, karena bersama Yeni Fakta kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia.